Aerox 155 muncul kode error 46 ya. Indikator engine-nya nyala, muncul kode 46. Halo, wassalamualaikum guys. Jadi motor Aerox ini datangnya dianterin ke tempat sayanya malam-malam ya. Jadi saya putuskan untuk membongkarnya pada siang hari ini. Jadi sebelum dibawa ke tempat saya, motor ini sudah dioprek sama bengkel lain ya, tapi belum ketemu penyakitnya. Jadi ini kawan, dia kode 46-nya udah sembuh. Nah kan udah mati. Nah, hilang kode 46-nya. Kita starter ya. Nah, timbul permasalahan lain adalah, nah, langsam itu jadi enggak ini ya, bisa langsam cuman jadi bunyi kasar gitu, bunyi kasar akibat pengecasannya gak normal. Pengecasan karena apa? Karena ketika kita coba ini, kita cabut relay starter pengisiannya ya, relay pengisiannya ya, kita cabut. Maaf ya, saya sambil pegang HP, maaf banget, ini pakai kaki. Nah, ketika kita cabut relay pengisiannya, dia normal ya, langsamnya itu enak. Nah, ketika kita pasang relay pengisiannya, nah ini yang tengah itu relay pengisian ya, kaki 5 itu relay pengisian. Nah, kita pasang lagi. Nah, dia kembali bunyi ngetek. Terus kita coba tanpa aki ya, kita buka akinya. Ini tanpa aki. Nah, dia normal. Harusnya ya, pengisian itu kan misalnya nih, kita pasang tanpa aki, bisa itu berarti bagus ya, berarti bagus. Kayak untuk di Aerox ini, dia walaupun akinya soak dia tetap hidup ya, akinya tanpa aki dia tetap hidup ya. Beda sama di Vixen ya, beda sama di Vixen KS, di Mio J beda ya. Kalau Mio J tanpa aki dia gak bakal bisa hidup. Kalau Aerox ini tanpa aki, ketika hidup kita cabut aki dia tetap masih bisa menyala. Nah ini kan harusnya normal nih, tanpa aki motor hidup, berarti pengisian ada bagus. Tapi kenapa pas kita pasang aki set? Nah ini PR selanjutnya kawan, apakah si pengisiannya kurang gede, apa sebaliknya gitu, terlalu gede gitu pengisian ke akinya, sehingga dia merubah arus pengapian ya. Ini yang berubah arus pengapian ya, jadi begini, jadi menimbulkan suara kasar pada mesin. Kita cabut, nah normal. Oke kawan, lanjut. Kita ini, saking saya penasarannya ya, saya black sampai ke atas, soalnya ini bekas kerjaan orang. Jadi saya yang bekas dia buka gitu, saya buka lagi, saya cek perkabelannya dulu, semuanya normal. Lanjut kita periksa ini ya, periksa bagian spool, bagian magnet. Ini kabelnya juga udah dia sambung, kabel si ini ya, kabel apa teh, kabel spoolnya yang 3 warna itu ya, yang 3 kabel
udah dilangsungkan. Saya sebaiknya bongkar, dicek lagi ya, saya cek lagi. Oke kawan. Nah kawan, jadi ini pas saya buka, ini tadinya saya nggak ini ya, nggak misalnya nggak ngecek bengkel yang sebelumnya itu nggak bener ya. Tadinya saya percaya ini ya, ini udah disambung, makanya saya belum bongkar ini. Saya periksa kabel, barangkali ada yang putus gitu ya. Saya cek ulang kabelnya, saya blek. Nah setelah saya pastikan ini gak ada yang putus, ini posisinya udah saya ganti relay pengisiannya udah saya ganti, masih tetap belum benar gitu ya. Nah setelah saya bongkar ulang, saya cek bagian spoolnya, ternyata di sini permasalahannya ya kawan. Tadinya saya saya percaya nyambungnya benar lah ya, bengkel sebelumnya. Nah ini udah saya sambung ulang ya, ini posisinya udah saya benerin posisi kabelnya. Permasalahannya pertama adalah si kabel ini, kabel yang 3 biji yang menuju ke ECU ya, bagian pengisiannya, bagian kiproknya, dia salah nyambung kawan ya. Ini harusnya yang kabel warna hijau tadi ketemunya ke merah strip putih. Tadi ketemunya ya di sini ya, di sininya yang salah ya, karena ini disambung sama dia disambung kabel lagi ditambah gitu, dan dia salah nyambung. Nah yang posisinya tadi kabel warna hijau pengeluaran di spool sini nih, ada 3 macam nih, hijau, putih, sama merah. Nah harusnya kabel warna hijau itu nyambungnya ke merah strip kuning. Nah yang ini ya, harusnya nyambungnya merah ke strip kuning yang untuk warna hijau. Nah untuk yang warna putih tadi nyambungnya ke kabel warna merah strip putih yang di sini ya. Nah bisa dilihat ya, kabel merah strip putih, dia sambung ke warna putih, dia sambung ke warna putih ya, gitu ya. Jadi kebalik. Ini udah saya rapihkan ya. Untuk jalurnya warna hijau nyambungnya ke warna ini merah strip kuning. Untuk yang merah strip biru nyambungnya ke warna putih ya guys. Nah untuk yang warna merah, untuk kabel yang warna merahnya nyambungnya ke warna merah strip putih ya. Jadi dia nyambungnya keliru ya kawan ya. Itu masalah yang pertama. Ini udah saya sambung ulang ya, udah saya benerin sesuai jalur aslinya ya. Nah yang permasalahan kedua, bisa dilihat ya, ini bekas bongkar ya. Tuh baut-bautnya udah brodol. Kondisi spool ini masih bagus, nggak ada yang gosong ya. Nah ini udah pernah bongkar ya, sensor CKP nya. Setelah saya periksa, saya cek, dia salah masuk kawan. Lihat, ntar saya fokuskan ya. Nah sensor CKP itu enggak pada tempatnya, bisa dilihat ya, tuh tangan saya tuh ya,
ini berada di posisi di dalam ya, enggak sejajar sama si besi sepulnya ini ya. Jadi dia salah masang juga, melejit ya ibaratnya. Nah, tuh bisa dilihat kawan ya dengan jelas ya sensor CKP-nya. Jadi posisinya dia nanti kalau masangnya seperti ini, posisinya dia akan jauh ya, akan jauh ke si magnet itu ya. Nah, dia posisinya akan jauh karena dia salah masuk. Nah, dia salah masang. Ini dia terlalu jauh nanti jaraknya ke magnet itu ya. Harusnya sejajar sama ini, sama si besi ini. Nah, ini yang dinamakan masalah sepele tapi ngerjain ya, dikerjain aerok ini saya. Jadi begitu kawan ya, kalau kita neruskan pekerjaan orang itu akan lebih sulit ya kawan ya, akan lebih sulit dibanding pas dia penyebab utamanya itu langsung masuk ke bengkel kita gitu ya. Jadi kita yang pertama kali ngerjain. Kalau meneruskan pekerjaan orang itu lebih sulit kawan ya. Nih bisa dilihat, ini akan saya pasang seperti semulanya lagi ya, seperti bawahnya lagi, sejajar sama besinya. Oke lanjut, ini udah saya robah seperti semula lagi, dan ini saya akan buka, saya akan pasang seperti bawaannya. Nanti kita langsung tes aja ya. Nah, harusnya seperti ini kawan ya. Bisa diperhatikan, saya nyalakan flashnya dulu. Nah, harusnya seperti ini ya cara memasangnya ya. Tadi dia salah kamar kawan ya. Nah, bisa dilihat sekarang rata ya posisinya ya. Nah, dia rata posisinya kawan. Ini yang benar. Oke, kita langsung pasang aja, kita rapikan, langsung kita coba ya, apakah titik masalahnya di kedua ini ya, kabel salah sambung kabel, yang 3 ini yang dari pengeluaran dari sepul, sama yang posisi sensor CKP-nya ya. Nih, udah saya ini tuh posisinya harusnya begini rata. Oke, langsung kita baut, kita pasang, rapikan, kita tes langsung ya. Oke guys, ini sudah saya pasang semuanya, udah saya rapikan semuanya, sensor CKP sama kabel-kabelnya udah saya sambung seperti bawaannya ya, yang tadi saya jelaskan tadi ya. Nah, ini sudah kondisi, udah saya pasang semua, udah saya rapikan, langsung kita tes ya. Langsung kita tes apakah berhasil. Kita coba hidupkan. Nah, engine-nya alhamdulillah mati ya, langsung mati. Kode 46-nya langsung hilang ya. Nah langsung ya, ini engine-nya mati, kode 46-nya hilang. Apakah normal? Kita langsung tes saja. Oke guys, alhamdulillah penyakitnya ketemu ya, ternyata sepele kawan ya. Jadi di bengkel pertama itu dia salah nyambung kabelnya, salah nyambung jalur kabelnya ya. Jadi muncul kode 46 sama sensor CKP-nya itu dia salah pasang ya. Nah, jadi itu yang nggak bisa langsam, sama muncul kode 46 ya. Jadi ini saya dikerjain, ini black kabel, dikerjain sama motor ini, black kabel sampai ini ya,
sampai saya cek semua, ternyata di situ penyakitnya dua tadi itu ya. Yang pertama kabel dia salah nyambung kabelnya ya, jalur kabelnya dia salah nyambung. Yang kedua sensor CKP-nya itu dia salah masuk. Dan alhamdulillah penyakitnya sepele. Yang tadinya kata bengkel sebelumnya itu diponis harus ganti ecu dan harus ganti sepul. Di bengkel sebelumnya itu diponis gitu ya, yang harus ganti ecu sama sepul. Nah akhirnya dibawa ke tempat saya. Alhamdulillah penyakitnya sepele kawan ya. Nah, mudah-mudahan video tutorialnya ini bermanfaat ya, khususnya buat pemakai Aerox dan sedulur bengkel dimanapun. Mudah-mudahan tutornya bermanfaat. Ini bikin saya pusing pertamanya kawan ya, dari perkabelan ini gitu ya. Alhamdulillah kita tes lagi dan kode 46 hilang. Indikator engine-nya mati ya, tadinya ini posisinya nyala terus. Oke kawan, semoga bermanfaat. Suara mesin adem ya. Tadi kan dicuplikan tadi, saya perkiraan masalahnya di sini, ternyata bukan ya. Kalau dicabut ini tek 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 tek, nah, tanpa pasang aki dia bunyi kasar. Nah kan masalahnya di situ, nyambung kabelnya kebolak-balik ya gitu kawan. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukungannya. Yang baru bergabung silahkan di subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Sip kawan ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.